warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KZ Barbershop dan KZ Barber Academy. Bersama saya Dimas selaku founder dan juga edukator di KZ Barber Academy. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial tentang middle fade di kelas KZ Barber Academy. Dan teknik ini merupakan teknik yang paling gampang, yang paling mudah untuk dipahami untuk teman-teman yang masih pemula pastinya. Nah, ini juga cocok juga sih untuk teman-teman yang sudah senior-senior, yang sudah punya pengalaman, ingin menambah wawasan, juga cocok kita pakai teknik ini. Akan tetapi teknik ini hanya bagus, saya rasa hanya bagus di kasat mata. Karena kalau di foto masih kurang detail ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula cocok sih kalau untuk teknik ini. Bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, saksikan terus video kita dari awal sampai akhir. Thank you. Diagram kepala kemarin masih kan? Ini bagian apa? Area tempel. Jadi untuk menentukan tinggi dan rendahnya gradasi kita lihat dari daerah tempel. Jadi di sini dari sudut kelekukan area middle, dari sudut ini ke atas area high, sedangkan yang sudah garis lurus ini area low. Nah, kita sini membuat middle fade. Middle fade berarti untuk ukuran nolnya itu di antara lekukan ini di area middle. Itu. Jadi semakin tinggi nanti semakin tebal, sedangkan di bawahnya itu nanti low. Udah habis. Oke. Ditimpa sisir seperti ini, langsung ketemu sisir supaya pas saat overcomb nanti enggak terlalu banyak yang diambil. Makin ke belakang makin turun, makin ke belakang untuk baseline-nya makin turun. Jadi jangan di bagian belakang itu lebih tinggi daripada samping, karena kalau bagian belakang lebih tinggi, ini bagian sampingnya segini, bagian belakangnya lebih tinggi, kayak orang pakai topi terlalu maju ke depan. Jadi nggak sinkron. Untuk di bagian belakang polanya oval, lebih netral daripada runcing. Dan sudah terbentuk baseline-nya. Step selanjutnya kita gunakan guard setengah untuk membentuk line-nya. Jadi untuk guard line-nya itu kita menggunakan guard setengah, dan guard line-nya ini kita bisa mulai dari 0, bisa dari setengah, bisa dari clipper, bisa dari trimmer ataupun detailer sebenarnya. Gini ya kan? Setelah itu kita gunakan guard berapa lagi? Guard satu di atas guide line.
coba sudut ini stop, lanjut dari sini lagi. Udah naik kita ke guard 1, udah terbentuk guideline 1. Nah, setiap kita naik kita bentuk guideline pasti di baseline di bagian bawah di area guideline-nya kan masih berbatas nih pasti. Jadi untuk menghilangkan batasnya kita gunakan ukuran di bawah ukuran guideline. Tadi kita naik 1 berarti untuk menghilangkan batasnya menggunakan ukuran setengah dari open sampai half to close. Kita openkan dulu. Tujuan kita bikin guideline, bikin guideline itu supaya gradasinya itu nggak melewatin garis ini. Jadi supaya kita nggak takut ketinggian, ya takut ini terlalu tinggi ya, terlalu tinggi nggak ya. Jadi kan udah ada guideline ini. Jadi gradasi di bawahnya itu nggak bisa ngelewatin garis guideline ini. Itu tujuan kita, kenapa kita bikin garis-garis gini. Kalau kira-kira kita lanjut ke yang ukuran 0, tapi sebelum ke ukuran 0 kita bentuk apanya dulu, lakukan outline yang di jambang supaya kita lebih gampang, lebih mudah menentukan di mana letak middle-nya. Usahakan lakukan ini tanpa ada sudut. Memang melengkung kayak apa namanya, pancing ya, kail. Jadi letak nolnya itu pas di area middle, pas dilakukan ini ya. Tetap kalau untuk tentu kita masih awal, masih pemula, main aman dulu secara diagonal. Ini dengan baseline. Kita lihat tadi baseline-nya pas kita overcome itu seperti apa? Diagonal kah atau horizontal? Kalau tadi kita horizontal mempertahankan baseline, pemotongannya juga secara horizontal. Kalau tadi kita diagonal, pemotongannya juga harus diagonal. Oke? Soalnya kalau kita tadi overcome-nya diagonal, terus kita ngambilnya, kita motong ini secara horizontal, nah pasti bergaris ini, pasti berbatas di sini, bergaris. Makanya itu harus ikutin pola overcome. Pas overcome tadi diagonal atau horizontal. Karena ini tadi horizontal, maka kita konekkannya juga secara horizontal. Jadi tetap mempertahankan baseline. Ini miring 75 derajat. Bagian sebelah kanannya ngeround. Jadi di sini square lurus, ya kan? Di sini ngeround. Lanjut sampai depan. Nah, cara stylingnya, jadi ambil dari belahan sini, ya kan? Dipisahkan dulu mana yang ke atas, mana yang ke samping, kita harus pisahkan dulu. Ambil, cara ini kita sorong sedikit, baru kita tarik sambil diputar.
seperti ini. Paham ya? Dorong, tarik sambil putar. Jadi nggak bisa langsung gini. Kalau gini nanti lepas. Tapi kalau ditarik dulu, didorong dulu baru ditarik, dia nggak akan lepas. Putar. Sambil kita panaskan menggunakan hair dryer. Tapi ini hair dryernya itu jangan arah ke bawah, ya, tapi arahnya ke atas. Pas taruh di arahnya ke atas, jangan ke bawah gini. Kalau ke bawah gini takutnya nanti meleleh kulit kepalanya. Arahnya ke atas, terus sambil mutar. Dan angin panasnya itu yang sedang, jangan yang terlalu panas karena ini kan arahnya ke bawah. Nah, jadi cara megangnya gini. Nah, kabel ini taruh di belakang. Nah, jadi biarlah kabel mengenai kita, jangan kena customer. Oke? Jadi kalaupun kesetrum biar kita yang kesetrum, customer enggak, kan? Tapi enggak. Dan tembak, cara nembak kayak gini. Nah, sambil ini digini kan, sisir blowingnya digini kan. Nah. Terus bagian belakang juga. Tadi dorong dulu baru putar. Dorong dulu baru putar. Ini supaya dia rambutnya nggak lepek, supaya lebih bervolume. Nah, setelah udah terbentuk, udah mateng nih, contohnya udah panas, udah terbentuk, nggak ada lagi yang kusam, nggak ada lagi yang lepek, baru kita langsung kunci menggunakan yang dingin. Kita gunakan yang dingin, langsung tempelkan ini. Nah, ini yang dingin ini untuk mengunci. Jadi ini udah kita kunci. Jadi kalau udah dikunci, dia walaupun customer tersebut pakai helm, ya kan, pakai helm, dia tetap masih ngembang. Ini udah kita lepekkan nih, kita lepekkan. Tetap masih ngembang, tetap masih bervolume. Ini tanpa produk. Apalagi kalau kita menggunakan produk, entah itu clay, powder, hairspray, water base. Ini tutorial tentang middle fade. Dan besok pagi kita jam 10 ke SD berapa? SD 97 Rumbai. Diharapkan semuanya bisa hadir, karena rugi kalau nggak datang, kalau nggak hadir. Karena di sana pasti banyak model anak-anak, walaupun anak-anak pasti untuk memperlancar jam terbang kita, gitu. Ya, yang dipotong yang udah dikuasai kayak kemarin lah, undercutnya taper, itu nggak harus fade, anak-anak.
tinggal kita sesuaikan bentuk kepalanya, benjol-benjol ya jangan di fade ya. Oke, sip. Berarti besok jam 9 pagi kita kumpul di sini. Usahakan udah standby, jadi jangan tunggu-tungguan lagi. Jam 10 kita udah di SD. Bisa ya? Sip. Oke, boleh pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk teman-teman yang mau mendaftar di angkatan berikutnya, langsung mendaftar sekarang juga karena slot kita terbatas. Thank you. Ya. Hati-hati bang.